Pada hari ini penggembalaan CGB kembali akan mengadakan connecting time. Mari kita siapkan hati kita. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaannya yang begitu sempurna dalam setiap kita pada saat kita melewati masa pandemi. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Mari sama-sama kita mau datang bawa hati kita menyembah dan menaikkan syukur kita dalam hadirat Tuhan. Silakan isi permohonan doa melalui live chat. Tim kami akan mendoakan. Kita percaya bahwa kuasa doa itu sungguh besar kuasanya. Mari kita akan memulai acara ini. Kita akan bawa dalam doa. Biar lawatan Tuhan itu terjadi di rumah-rumah dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada hari ini. Sungguh kami boleh ada. Itu satu anugerah, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mau bawa segala pujian, korban, syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, biar Engkau yang pelihara hidup kami hari lepas hari. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu itu sungguh sempurna buat setiap kehidupan kami. Biar Tuhan, jalan-jalan hidup kami ke depan, Tuhan yang pelihara. Tuhan yang menyatakan jalan-jalan-Mu. Sungguh indah, rancangan-Mu sempurna terjadi atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Yang mulia, yang perkasa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari datang, kini saatnya berdiri di altarnya,
Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, Yesus Tuhan. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya masuk lebih dalam. Oh, bawa nyanyian baru, bawa penyembahan baru. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tanganmu, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Yes, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar dan layak dipuji. Ya Tuhan, nyanyian pujian bagimu. Panggil namanya Yesus. Yesus, pujian bagimu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu terlalu besar, layak dipuji. Amin ya Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami, ini korban syukur kami. Mari bawa hatimu, angkat pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya bagimu Tuhan. Amin. Ya Tuhan, sebab namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, semakin sepertimu Tuhan, biar kehendakmu nyatalah dalamku. Yes, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu Tuhan, semakin sepertimu Yesus, biar kehendakmu
nyatalah dalamku. Amin. Biar kehendak-Mu nyatalah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu nyatalah dalamku. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagimu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, mari ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biar hati kita dipulihkan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat tangan di hadapan
Shakarada karara parapata karara paya shada karara patakara. Ora mana kuraha baba ya shada karara pata karara paya shakarara parapa. Kinanana hona mamanda karara paya shakarara patakara. Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini Bapa. Mengucap syukur untuk bulan-bulan yang telah kami lalui. Meskipun kami harus berdiam di rumah, mungkin kami tidak bisa beraktivitas. Tapi di dalam Engkau selalu ada secercah harapan. Dan kami tahu harapan itu hanya ada di dalam nama Yesus yang kami sembah. Kami serahkan Tuhan, Connecting Time hari ini ke dalam tangan-Mu. Tidak hanya melihat atau tidak hanya menonton saja Tuhan. Tapi kami dengan iman kami percaya setiap mata, setiap telinga yang mendengar, yang melihat. Mereka akan tahu siapa yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan semesta alam ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap mata, setiap telinga, setiap hati saat ini Tuhan hanya tertuju kepadamu saja. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Puji syukur kita bisa bersama-sama kembali di dalam Connecting Time CGB. Dan saya yakin Anda tetap kuat dan Anda tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak tidur. Tapi Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan sebentar kita akan menyaksikan kesaksian yang ada. Mari bersama-sama kita sambut kesaksian ini dengan sukacita dan hati yang percaya akan kuasa Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Henry dan istri saya Josephine. Kami anggota CGB GMS Surabaya Barat. Pada hari ini kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami dapatkan saat kami mengikuti saat teduh bersama Pastor Philip Mantova, tepatnya pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Pada saat saya pulang dari kantor, saya mendapati istri saya sedang kesakitan. Pada saat itu memang saya mengalami sakit yang luar biasa di bagian perut sebelah kanan saya. Saya pernah didiagnosa oleh dokter kalau memang saya mempunyai masalah dengan empedu saya. Tapi ini sudah lama sekali tidak pernah kambuh. Pada saat itu saya berusaha membeli obat melalui aplikasi online dan obat itu tidak kunjung datang. Saya berusaha telepon dengan customer service-nya, saya tanya, customer service-nya bilang terjadi kendala, jadi saya tidak bisa langsung mendapatkan obat tersebut. Dan customer service menyuruh saya untuk menunggu. Sampai pada saat teduh, saya tetap berusaha untuk mengikuti acara tersebut, tetapi semakin lama sakitnya semakin lama menjadi-jadi dan membuat saya tidak bisa konsentrasi. Saya harus beberapa kali ke belakang karena saya mual yang begitu hebat. Sampai pada saat Pastor Philip mendoakan untuk kesembuhan, saya ada dorongan dalam hati saya untuk berdoa bahwa untuk meminta mujizat. Saat itu segera saya berdoa dan saya meminta mujizat kepada Tuhan, saya pasti sembuh. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Meskipun yang Pastor Philip doakan bukanlah saya, tapi saya beriman dan bersungguh-sungguh, saya pasti sembuh. Dan pada saat itu, setelah selesai berdoa, yang saya rasakan sakitnya perlahan-lahan menghilang. Bahkan saat obat yang saya pesan tadi datang, saya sudah tidak meminumnya lagi dan saya benar-benar tidak kesakitan dan saya sudah sembuh. Puji Tuhan, saya mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Percayalah bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Dengan iman yang teguh bahwa mujizat itu masih terjadi hari ini. Demikian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Nado dari CGB 50. Hari ini saya mau memberikan kesaksian tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan lewat kehidupan saya, terlebih di dalam pekerjaan saya. Tepatnya pertengahan bulan September di malam hari, seperti biasa saya merasakan susah tidur.
Seperti biasa-biasa, pokoknya saya susah tidur sekali. Saya memikirkan tentang pekerjaan saya, usaha saya, gimana kelangsungannya di tengah pandemi, di tengah situasi ekonomi saat ini yang serba susah. Saya terus kepikiran untuk pekerjaan saya, saudara. Tiba-tiba di tengah saya memikirkan semuanya itu, ada suara Roh Kudus yang membisikkan di telinga saya untuk coba kamu telepon pelangganmu yang ada di Sulawesi. Seketika saya diam. Saya hanya memunculkan kata-kata seperti itu. Oke, berlalu saudara, dan pagi harinya saya mau meresponi, saya mau mentaati apa yang sudah Roh Kudus kerjakan malam itu, apa yang sudah Roh Kudus bisikan malam itu. Di pagi harinya, di jam kerja saya mau taati dengan saya mau telepon setiap pelanggan saya yang ada di Sulawesi. Dan kebetulan di hari itu saya dapat menghubungi 4 pelanggan saya yang ada di Sulawesi, saudara. Di dalam 4 pelanggan tersebut, saya mendapatkan orderan kembali, saudara. Setelah sekian lama, 2 tahun saya tidak pernah menghubungi pelanggan saya yang ada di Sulawesi. Hari itu saya mendapatkan orderan kembali dengan saya diminta untuk menyiapkan ban bekas yang siap untuk divulkanisir. Dan tidak itu saja, saya mendapat kuota 1000 ban dari sebuah garasi dengan harga murah, saudara. Dengan harga murah. Wow, luar biasa. Karena saya deal dengan pelanggan saya dengan harga yang tinggi, saya mendapatkan bannya dengan harga yang murah. Jadi di situ Tuhan memberikan saya keuntungan yang buat saya pribadi sangat besar, saudara. Luar biasa sekali. Tidak itu juga, tidak berhenti di situ, saudara. Apa yang sudah macet dalam hal nota saya, di dalam pelanggan saya, nota macet, 5 tahun macet, saudara. Tidak ada pembayaran sama sekali. Hari itu juga, saudara, ketika saya dapat menghubungi orang tersebut pun juga menurunkan orderannya, walaupun dalam jumlah sedikit, dan dia pun memberikan kesanggupannya untuk membayar nota yang macet tersebut, walaupun dalam proses mencicil tiap bulannya, saudara. Bagi saya pribadi, hal itu tidak mungkin, saudara. Tetapi ketika saya malam itu mentaati Roh Kudus, apa yang tidak mungkin bagi saya, itu mungkin. Itu Tuhan lakukan bagi saya, saudara. Bagi saya luar biasa. Gimana ada deal-deal baru seperti yang saya dengar saat teduh Pastor Philip beberapa waktu yang lalu, akan ada deal-deal baru yang Tuhan berikan. Di situ saya mengimani, wow, Tuhan ini apakah juga berlaku buat saya, Tuhan? Ada deal-deal baru. Sehingga muncul kembali deal-deal baru. Tuhan sudah izinkan pintu-pintu yang lama sudah tertutup. Tuhan kembali izinkan pintu-pintu berkat yang baru Tuhan bukakan, saudara. Ketika pintu usaha saya pun saya tutup. Saat ini Tuhan percayakan kembali. Saya dapat kembali menyewa lahan untuk saya taruh tempat ban-ban bekas saya sebagai wadah tempat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi saya. Begitu Tuhan proses semuanya luar biasa. Sehingga saya, wow, kembali lagi saya hanya mau mengucap syukur atas kebesaran Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan kerjakan malam itu, lewat Roh Kudus malam itu kerjakan. Hari ini saya mau katakan, kalau Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur, saudara. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya mau mengutip saat teduh dari Pastor Philip. Apapun yang terjadi, belajarlah untuk menyadari bahwa Tuhan menyertai kita dan hidup kita aman di tangannya. Percayalah, mujizat itu ada. Sekian kesaksian dari saya. Kiranya dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, namaku Fania dan di samping saya namanya Hans. Shalom. Suami saya, kita dari B92. Hari ini saya akan menceritakan tentang mujizat kesembuhan saya. Saya ceritakan background story-nya dulu. Di 2018 awal, saya dihianati dan disakiti oleh keluarga saya sendiri. Pertamanya saya menganggap angin lalu, dan karena dia juga berusaha untuk berbaikan dengan saya memberi second chance, dan saya membalasnya juga dengan kasih, dengan harapan dia bisa berubah. Dan karena itu yang akan Tuhan lakukan gitu, itu Tuhan yang Tuhan kenani dan Tuhan sukai gitu. Jadi saya mau melakukannya, dan tentu saja itu tidak mudah. Dan kemudian hasilnya dia menyakiti dan membohongiku lagi. Dan disakiti dan dibohongi kedua kalinya itu jauh lebih sakit ya. Dan jadi akhirnya saya berpikir bahwa oke, ini adalah pelajaran untuk saya bahwa dia tidak akan pernah berubah, dan sebaiknya saya tidak berhubungan lagi dengan dia. Jadi akhirnya saya putus hubungan gitu dengannya. Kemudian saya menemukan bahwa saya punya kista, dan ternyata kista 6 cm itu besar dan mempengaruhi kesuburan dan harus dioperasi. Jadi harus diangkat gitu. Nggak bisa hilang-hilang sendiri karena 6 cm. Kalau 2-3 cm gitu mungkin bisa hilang-hilang sendiri. Terus di 2019 saya decide untuk punya anak dengan suami, dan ternyata nggak gampang karena kista tersebut. Dan saya sudah sedih dan menyalahkan diri sendiri. Salahmu sendiri sih, kamu yang nunda-nunda, jadi akhirnya sekarang punya kista jadi repot. Kemudian di 2020 awal saya mengampuni, dan ini sangat-sangat gak gampang. Yang membuat saya mau mengampuni adalah papa saya. Jadi papa saya ini dirugikan jauh berkali-kali lipat daripada saya, tapi dia mau mengampuni. Jadi itu menginspirasi saya dengan sangat luar biasa. Dan aside dari story ini, saya sempat komunikasi dengan konselor pernikahan saya, dan dia juga seorang psikolog. Saya cerita kalau saya punya kista, dan dia langsung bilang, kamu punya satu orang atau lebih yang kamu sakit hati atau kepahitan terhadap orang itu. Dan dia juga sudah banyak sekali menemukan kasus kista, bahkan kanker, yang ujung-ujungnya itu kepahitan dan sakit hati penyebabnya. Dan singkat cerita, 2020 pertengahan, saya merasa ada yang aneh. Jadi saya tes dan USG, hasilnya not only kistanya hilang, I too have a baby. Jadi kayak Tuhan itu lagi guyonan gitu sama saya. Kayak, piye, enak jalanku toh. Kayak ini loh hasilnya, this is what you get kalau kamu mengikuti jalanku. Dan saya sendiri merasa sangat luar biasa dan privilege sekali untuk mendapatkan mujizat ini, karena dengan melakukan hal yang simple, tapi again not easy, melepaskan pengampunan, itu Tuhan juga melepaskan berkat terhadap saya. Jadi 2 things I learned. Yang pertama adalah kalau kepahitan itu bisa manifestasi ke tubuh physically. Saya adalah living proof terhadap kepahitan yang manifestasi dalam tubuh. Dan yang kedua, pengampunan itu memiliki kuasa. Dan atau kalau kalian berada di jalannya Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, which is again not easy, itu
somehow, strangely, berkat itu nggak pernah jauh dari kita. Jadi itu cerita saya, semoga memberkati teman-teman dan jemaat lainnya. God bless. Saya percaya apa yang sudah Anda saksikan baru saja dari 3 orang anggota CG dan leader CG yang ada di dalam CGB. Lewat kesaksian mereka kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang mau kita ambil adalah kuasa dalam ucapan syukur. Bersyukur adalah sebuah kemampuan melihat kehidupan ini sebagai hadiah. Kita tidak bisa bersyukur karena kecenderungan kita adalah melihat masalah. Kecenderungan kita melihat persoalan yang ada di dalam hati kita, di dalam persoalan-persoalan yang kita jalani hari-hari ini. Bersyukur itu tidak mudah. Karena apabila keadaan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau mungkin doa Anda dijawab, Anda bisa bersyukur. Tapi jikalau hari-hari ini kita tidak bisa kemana-mana, kita harus diam di rumah. Ini adalah sebuah tantangan yang baru. Dan bersyukur itu mudah dilakukan. Sekali lagi saya mau katakan bersyukur mudah dilakukan saat segala sesuatunya sesuai kehendak kita. Nah mari sama-sama kita baca Alkitab yang saya dapatkan dari perenungan saya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Anda saudaraku. Di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukur untuk sesuatu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bersyukur, Bapak Ibu Saudara bersyukur itu bukan karena untuk apa yang kita terima, tapi firman Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala sesuatu. Jadi kalau itu kata firman Tuhan sudah seyogyanya kita semua harus bersyukur. Kita jauh daripada ucapan syukur karena yang kita lihat Goliat, yang kita lihat adalah problem, yang kita lihat masalah. Saya merasakan apa yang Anda alami hari-hari ini. Mungkin Anda merasa tersendiri atau mungkin apa saja bisa menekan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan sekali lagi mengucap syukurlah. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudaraku mengucap syukur hari-hari ini? Mengucap syukur bukan pilihan tapi keharusan setiap orang percaya. Karena mengucap syukur akan membawa masalah kita berpindah ke dalam terangnya Tuhan. Mengucap syukur akan membawa kita masuk ke dalam dimensi ilahi. Yaitu ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita setia untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Di sana selalu ada harapan, ada kekuatan yang baru, ada masa depan yang berkemenangan. Jangan dikira Tuhan tidak tahu apa yang Anda alami. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda. Tapi jangan khawatir, mengucap syukur saja. Karena mengucap syukur itu sama dengan orang yang berjabat tangan dengan Allah. Orang yang sepakat dengan Allah. Karena orang itu tahu kepada siapa dia mau bersepakat. Orang itu tahu kepada siapa dia berharap. Dan mengucap syukur itu akan membebaskan kita semua dari rasa takut dan khawatir. Dan mengucap syukur itu menjaga dan meneduhkan hati kita semua. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Artinya Anda betul-betul harus mengingat, Anda betul-betul harus tahu bahwa hidup ini bukan bercerita tentang kita, tapi hidup ini bercerita tentang Tuhan. Kalau engkau tanamkan hal tersebut di dalam hatimu, engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan itu memulihkan segala sesuatu dengan cara yang manis. Di dalam Alkitab, kalimat jangan takut itu muncul sebanyak 365 kali. Artinya Bapak Ibu setiap hari itu firman Tuhan yang berkata jangan takut itu selalu ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan Anda pada hari ini, saya rindu di dalam penggembalaan CGB, kita gunakan mulut kita bukan untuk mengasihani diri sendiri. Kita gunakan mulut kita bukan untuk mengeluh. Tapi mari bersama-sama antara hati dan mulut ini harus sepakat. Penuhi dengan ucapan syukur. Mungkin kita belum melihat hasilnya, mungkin kita belum mendapatkan seperti apa yang kita inginkan.
Tapi saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau percaya bahwa hidupku dikendalikan oleh Tuhan, pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita semua. Dan jikalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar ada 5 kemenangan saat hati kita mudah bersyukur. Kalau Anda mau catat silahkan ya. Ada 5 kemenangan saat hati mudah bersyukur. Yang pertama, di dalam mengucap syukur atau di dalam hati yang mudah bersyukur, itu Anda akan mengalami spiritual grow, yaitu karunia roh akan bertumbuh. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak akan bisa berlama-lama dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan dari Mazmur 25:14 dikatakan, Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan mau bergaul karib. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh. Apa keadaan Anda hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Apa yang sedang Anda takutkan hari-hari ini? Saya berani berkata, jikalau engkau penuh dengan ucapan syukur, maka rohmu akan bertumbuh dan di sanalah Tuhan akan menyatakan kehendaknya buat engkau dan saya. Jadi pastikan sekali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Di situasi yang seperti ini, di keadaan yang seperti ini, jangan mengeluh lagi. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-9. Anda lihat, dulu mungkin kita berpikir bahwa situasi seperti ini hanya 2 bulan, 3 bulan, tapi pada kenyataannya tidak. Saya sempat bingung dulu, kita sempat prediksi, wah ini hanya 2 bulan, ini hanya sekian. Tapi ketika Tuhan membawa kita semua sampai ke bulan yang ke-9, saya semakin yakin bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang sedang membentuk hati kita. Ada Tuhan yang sedang mengolah karakter kita. Kita sudah tidak bisa lagi hidup seperti orang dunia, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saudaraku. Karena di musim yang baru nanti Anda harus menanggalkan manusia lama Anda. Jadi pastikan di dalam hati yang bersyukur, spiritual atau rohmu harus juga bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana terjadi kemenangan saat hati mudah bersyukur. Yang kedua adalah heart of passion, yaitu hati yang bergairah akan perkara-perkara ilahi. Ingat, iblis itu hanya bisa menekan Anda dan saya. Iblis itu hanya membuat kita takut. Dan iblis yang seperti kita pikirkan itu bukan seperti iblis yang bentuknya seperti aneh, tidak. Tapi iblis bisa berupa gadget Anda hari-hari ini. Iblis juga bisa berupa mungkin ujian-ujian yang sedang Anda hadapi. Jadi kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan ini, kalau hatimu belum haus atau belum bergairah akan perkara-perkara ilahi, itu artinya engkau belum bisa mengucap syukur seperti kehendak Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena orang yang hatinya bergairah akan perkara-perkara ilahi, mereka akan mudah mendengar suara Tuhan. Mereka akan mudah mendengar tuntunan Tuhan. Tuhan tidak kemana-mana. Kita tidak sadar Tuhan itu tidak kemana-mana. Tuhan itu hanya memperhatikan kita. Tuhan hanya melihat sampai sejauh mana engkau mau mengandalkan kekuatanmu. Sampai sejauh mana engkau mau percaya kepada aku, Tuhan dan Allahmu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, aku telah memilih kamu. Mari katakan di dalam hati Anda, dimanapun Anda berada pada hari ini, ayo taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan telah memilih aku. Karena ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memilih aku, maka disitulah kehendak Allah akan terjadi di dalam hidup Anda. Tidak hanya Tuhan memilih kita saja, tapi Tuhan juga mau Anda dan saya berbuah. Bukan berarti kita mengalami cobaan lalu kita menceritakan persoalan kita ke orang lain. Kita bawa penderitaan. No. Justru kesempatan hari ini, jikalau kita hanya bisa via online, ini waktunya bagi Anda dan saya. Ayo kita berbuah untuk Tuhan. Anda ke saudara, Anda ke keluarga, Anda ke orang-orang di sekitar kita. Bukan menceritakan persoalanmu, tapi ceritakan tentang Yesus yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau kokoh menjadi lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari hati yang mudah bersyukur, kemenangan yang ketiga, ada abilities, yaitu kemampuan untuk melihat peluang. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh rasa takut, orang yang hidupnya dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa kecewa, dia tidak akan bisa melihat peluang.
Tapi kalau hari ini kita mau mengambil keputusan bersama-sama, seperti tadi dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu sedang merenda Anda. Bagaimana peluang itu Tuhan buka di hadapan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Taruh sekali lagi tanganmu di dada dan katakan, sayalah bangsa yang terpilih. Sayalah bangsa yang terpilih. Engkau dipilih oleh Tuhan bukan menjadi pecundang. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Jadi di dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kalau engkau mudah bersyukur, engkau akan melihat bagaimana banyak pintu, banyak peluang yang Tuhan buka. Dan ketika Tuhan membuka pintu, ketika Tuhan memberikan peluang di dalam hidup Anda, di sanalah Anda bisa mendemonstrasikan kuasa-kuasa Allah terjadi. Jadi mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, Anda yang menyaksikan Connecting Time hari ini, ayo kita rubah bersama-sama. Kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Lalu yang keempat, bagaimana hati yang mudah bersyukur. Kemenangan yang keempat yang saya dapatkan adalah personality, yaitu pembentukan kepribadian. Orang yang bersyukur adalah orang yang mudah taat dan siap dibentuk. Karena dia tahu kepada siapa dia menyerahkan hidupnya. Kalau hari ini Anda masih ngeyel, Anda masih ngengkel, Anda masih memaksa Tuhan, Anda masih belum bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, bagaimana Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu sekalian? Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, dikatakan bukan aku tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi di poin yang keempat ini, di nomor 4 ini, kemenangan yang terjadi adalah pribadimu lebih mudah dibentuk. Seperti tanah liat di tangan sang penjunan itu. Kalau engkau siap dibentuk, yakinlah pembentukmu bukan orang yang sembarangan. Pembentukmu adalah Dia yang memberikan nafas kehidupan buat Anda dan saya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, engkau dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan. Pakai mulutmu untuk memuji Tuhan. Pakai hatimu untuk meninggikan nama Tuhan. Kalau hari ini engkau belum bisa dibentuk, itu artinya engkau belum bisa mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu sama seperti seorang hamba yang tidak mendahulukan kepentingannya. Dia akan ikut. Kemana bapaknya membawa, kemana papanya mengarahkan, dia akan ikut. Tapi kalau hari ini kita masih memberontak, ada tanda tanya besar yang harus kita taruh di dalam hati kita. Apakah saya betul orang yang dipilih oleh Tuhan? Apakah saya layak diselamatkan oleh Tuhan? Jadi hari ini mari ambil keputusan. Bersyukurlah dalam segala hal. Bukan bersyukur untuk segala hal yang kita terima. Tapi bersyukurlah dalam segala hal. Nyanyikan haleluya di hadapan Tuhan. Bersoraklah meskipun Anda belum melihat. Anda belum ada hasilnya di tangan Anda hari ini. Tapi ingat, ketika engkau mengangkat tangan, engkau menyerahkannya kepada Tuhan seperti 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mengucap syukur. Apa yang ada di tanganmu hari ini, apa yang kau pegang hari ini, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Allah semesta alam, Yesus Kristus yang saya sembah, yang Anda sembah. Dia akan melakukan bagiannya dan dia akan membuat Anda heran, akan membuat kita semua takjub. Yes, karena dialah sang penguasa kehidupan ini. Dan di poin yang terakhir, bagaimana di dalam hati yang mengucap syukur akan terjadi pengalaman-pengalaman supranatural. Hati yang mengucap syukur bukan melihat sudah ada jawaban. Tapi dia tahu kemana meletakkan pengharapan itu. Dan ketika dia percaya, Roma 8 ayat 28, Tuhan akan jadikan nyata apa yang engkau bawa dalam doa, apa yang engkau rindukan hari-hari ini. Jadi sekali lagi kekasih-kekasih Allah, dimanapun Anda berada, anggota CGB, ayo kita buat perubahan. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, ayo kita buat perubahan bersama-sama.
Karena kita tidak tahu di musim yang baru ada kejadian apa. Tetapi ketika hari ini Anda sepakat dengan saya, Anda pegang 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tadi, yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan yang manis itu, cara Tuhan yang indah akan mendatangkan kado-kado kemenangan buat Anda dan saya. 5 hal sudah saya bagikan. Saya percaya 5 hal ini akan membekali kita sehingga di tahun yang baru nanti hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Bukan karena ada berkat, kita mengucap syukur karena kita ada di dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Yesus Kristus yang telah menebus dosa Anda dan saya dan yang telah membuktikan kuasanya buat Anda dan saya. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Anda masih bersama-sama mengikuti Connecting Time. Saya rindu, yang pertama saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini hati Anda sudah mulai tawar. Anda mulai undur di hadapan Tuhan. Anda yang kecewa, Anda yang tidak terima dengan keadaan. Saya undang bersama-sama, arahkan tanganmu di depan televisi, di depan handphone atau laptop Anda. Mari kita sama-sama berdoa dan saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau telah dipilih Allah bukan sebagai pecundang, engkau dipilih Allah untuk menjadi pemenang, pemenang dan pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Rabaya Shalom. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa korban persembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang kedua, saya ingin berdoa, kami semua yang ada di tempat ini, kami ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit. Taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan saya tahu Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Ketika engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, percayalah Tuhan mendengar seruanmu. Bersyukur saja kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
tangannya yang berlobang paku itu, dia sudah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, engkau yang mengalami gagal ginjal, uramaya satakodahapaya syaka. Tuhan akan gantikan engkau dengan ginjal yang baru, yang fresh dari kerajaannya. Oh ramanana kuna hababaya syakarata karada kararabaya. Syakarada kararabaya. Engkau yang sedang mengalami sakit di dada. Urahabaya syadakarata kararab. Taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Taruh tanganmu di dada itu. Huramanaku rahabaya. Engkau yang sakit di bagian telinga kiri. Huramanaku rahababaya syadakarata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuh saudaraku, engkau sudah menerima mujizat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang merindukan keturunan. Ya haleluya, huramaya syadakara. Anda yang sudah menikah, hurapatakarara, mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun lebih. Anda merindukan keturunan. Bersama suamimu, atau kalau engkau sedang sendiri hari ini, mungkin suami atau istrimu sedang tidak ada di tempat. Tapi ketika engkau melihat acara ini, ayo bersepakat bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun depan akan lahir anak yang kalian idam-idamkan. Tahun depan akan nyata kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bukan Allah yang tertidur, tapi dia Allah yang berjaga-jaga untuk engkau dan saya. Dan engkau yang sedang rindu untuk mengalami pemulihan dalam pekerjaan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan ketika menyaksikan connecting time ini Tuhan. Matamu tertuju Tuhan kepada tangan-tangan yang terangkat itu Tuhan. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di luar dari pikiran mereka Tuhan. Engkau nyatakan secara ajaib bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama. Sekali lagi segala puji. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama mengarahkan tangan kita. Bersama-sama kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tika. Di hadapan Tuhan kita angkat tangan kita untuk mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur selalu ada kuasa Allah yang terjadi. Di dalam ucapan syukur selalu ada kemenangan. Saudaraku, terimalah kemenangan, sukacita, pemulihan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia ada, Dia setia, Dia selalu di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbuahlah, jangan menjadi orang Kristen yang malas. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.